sebuah kasus pembunuhan seorang calon aktris Hollywood cantik berusia 22 tahun di Los Angeles pada tahun 1947 menjadi sebuah kasus yang tidak pernah terpecahkan atau disebut juga cold case. Cold case adalah perkara yang sudah masuk ke dalam penyelidikan dan telah terbukti bahwa kejahatan itu ada, tetapi pihak yang berwajib tidak mampu mengungkapkan siapa tersangkanya. Kesulitan dalam pengungkapan sosok tersangka ini biasanya karena kejahatan yang dilakukan begitu rapih. Elizabeth Short adalah seorang lajang yang datang ke Los Angeles dari Boston demi memulai karirnya menjadi seorang aktris. Namun sayangnya, ketenaran yang didapatkannya bukanlah dari bermain film, melainkan sebuah kasus mengerikan yang menjadi alasan kematiannya pada tahun 40-an. Pada pagi hari tanggal 15 Januari tahun 1947, mayat Elizabeth Short ditemukan di lingkungan Leimert Park, Los Angeles oleh seorang ibu yang sedang berjalan-jalan bersama-sama dengan anaknya. Menurut wanita tersebut, cara tubuh Short diposisikan pada awalnya membuatnya mengira bahwa mayat tersebut adalah sebuah manekin. Namun jika dilihat lebih dekat, terungkap kengerian yang sebenarnya. Short yang berusia 22 tahun telah dipotong menjadi dua bagian dan ditemukan kehabisan darah. Beberapa organnya seperti ususnya telah dikeluarkan, telah ditempatkan dengan rapi di bawah pantatnya. Potongan daging telah diambil dari paha dan payudaranya. Perutnya juga penuh dengan feses, membuat beberapa orang percaya bahwa dia dipaksa memakannya sebelum akhirnya dibunuh. Namun mutilasi yang paling mengerikan adalah luka di wajahnya. Pembunuhnya telah mengiris setiap sisi wajahnya dari sudut mulut hingga ke telinganya, menciptakan apa yang dikenal dengan senyum Glasgow atau senyum Joker. Karena jenazahnya telah dicuci bersih, detektif Departemen Kepolisian Los Angeles menyimpulkan bahwa dia pasti dibunuh di tempat lain sebelum akhirnya dibuang di Leimert Park. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi sesuai dengan anatomi manusia. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Di dekat tubuh Elizabeth Short, detektif menemukan bekas tumit dan beberapa karung semen dengan bekas darah yang mungkin digunakan untuk memindahkan tubuhnya ke tanah kosong itu. Dalam identifikasi mayat Elizabeth yang saat itu belum diketahui, Departemen Kepolisian Los Angeles menghubungi FBI untuk mencari database sidik jari mereka. Sidik jari Short dideteksi dengan cepat karena Elizabeth Short pernah melamar pekerjaan sebagai juru tulis di Komisaris Camp Cook Angkatan Darat Amerika Serikat di California pada tahun 1943. Selain itu, sidik jarinya juga pernah masuk ke database untuk kedua kalinya saat ia ditangkap Departemen Kepolisian Santa Barbara karena kedapatan minum minuman keras saat dia masih di bawah umur. Hanya 7 bulan setelah dia melamar pekerjaan tersebut, FBI mendapatkan foto Elizabeth Short dari penangkapannya dan mereka berikan kepada pers. Tidak lama kemudian, media mulai melaporkan setiap detail cabul yang mereka temukan tentang Short. Sementara itu, ibu Elizabeth Short, Phoebe Short, tidak mengetahui kematian putrinya sampai wartawan dari The Los Angeles Examiner menelponnya dengan berpura-pura bahwa Elizabeth telah memenangkan sebuah kontes kecantikan. Mereka memancing informasi darinya untuk mengetahui semua detail yang bisa mereka dapatkan tentang Elizabeth Short sebelum akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan bahwa putrinya telah dibunuh dan mayatnya telah dimutilasi secara keji. Mereka memberi Short julukan The Black Dahlia karena dia dilaporkan suka mengenakan pakaian hitam tipis. Nama ini merujuk pada film The Blue Dahlia yang saat itu sedang booming. Beberapa orang menyebarkan rumor palsu bahwa Elizabeth Short adalah seorang pelacur. Yang lain mengklaim bahwa dia suka menggoda pria. Meskipun kasus ini terkenal, kepolisian mengalami kesulitan besar untuk mengetahui siapa dalang di balik kasus. Namun, awak media menerima beberapa petunjuk. Pada tanggal 21 Januari, sekitar seminggu setelah jenazahnya ditemukan, Examiner menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang mengatakan bahwa dia akan mengirimkan barang-barang milik Short melalui pos sebagai bukti klaimnya. Tak lama kemudian, pada tanggal 24 Januari, Examiner menerima paket berisi akta kelahiran Short, foto, kartu nama,
dan buku alamat dengan nama Mark Hansen di sampulnya. Juga disertakan surat yang ditempel dari clipping surat kabar dan majalah yang berbunyi Los Angeles Examiner dan surat kabar Los Angeles lainnya. Berikut adalah surat milik Dahlia. Semua barang kiriman ini telah dibersihkan dengan bensin dan tidak meninggalkan sidik jari. Meskipun terdapat sidik jari ditemukan pada amplop, sidik jarinya rusak dalam perjalanan dan tidak pernah dianalisis. Pada tanggal 26 Januari, surat lain tiba. Catatan tulisan tangan ini berbunyi, "Ini dia, menyerah pada hari Rabu 29 Januari pukul 10 pagi, bersenang-senang di kantor polisi, pembalasan Dahlia hitam." Surat itu menyertakan lokasi. Polisi menunggu pada waktu dan tempat yang ditentukan, namun pelaku tidak pernah muncul. Setelah itu, tersangka pembunuh mengirimkan catatan yang terbuat dari surat-surat dan potongan yang ditempel dari majalah lagi kepada pemeriksa yang berbunyi, "Saya berubah pikiran. Anda tidak akan memberi saya kesepakatan yang adil. Pembunuhan Dahlia pantas dilakukan." Lagi, semua yang dikirim oleh orang tersebut telah dibersihkan dengan bensin sehingga penyidik tidak dapat mengambil sidik jari apapun dari barang bukti tersebut. Departemen Kepolisian Los Angeles pernah memiliki 750 penyelidik dalam kasus ini dan mewawancarai lebih dari 150 calon tersangka yang terkait dengan pembunuhan Black Dahlia. Petugas mendengar lebih dari 60 pengakuan selama penyelidikan awal, namun tidak satupun yang dianggap sah. Setelah itu ada lebih dari 500 pengakuan, tidak ada satupun yang mengarah pada tuntutan. Seiring berjalannya waktu dan kasus ini menjadi cold case, banyak orang yang berasumsi bahwa pembunuhan Black Dahlia adalah akibat kencan yang salah atau Elizabeth Short bertemu dengan orang asing yang jahat pada larut malam saat berjalan sendirian. Setelah lebih dari 70 tahun, kasus pembunuhan Black Dahlia tetap terbuka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, namanya juga cold case, pasti menimbulkan spekulasi. Beberapa teori yang dipercaya dan mengerikan pun muncul. Yang pertama adalah pengakuan pria yang mengira ayahnya adalah pembunuh Elizabeth Short yang ia kemukakan pada tahun 1999. Tak lama setelah kematian ayahnya, pada tahun tersebut, detektif Los Angeles Steve Hodel, seorang pensiunan detektif kepolisian Los Angeles, memeriksa barang-barang ayahnya ketika dia melihat dua foto wanita yang sangat mirip dengan Elizabeth Short. Diketahui ayahnya George Hodel memiliki ruangan rahasia di rumahnya yang tidak boleh dimasuki oleh anak-anaknya. George Hodel, ayah Steve Hodel, adalah seorang dokter kaya yang dikatakan memiliki koneksi yang baik. Dia sangat cerdas dan pernah belajar bedah di sekolah kedokteran Universitas California. Dia juga mengelola klinik penyakit kelamin di LA County yang memberinya pengetahuan tentang beragam kehidupan seksual di kota, mulai dari pelacur hingga bintang film. Steve memeriksa arsip surat kabar dan wawancara saksi dari kasus tersebut dan bahkan mengajukan undang-undang kebebasan informasi untuk mendapatkan file FBI tentang pembunuhan Black Dahlia. Dia juga meminta seorang ahli tulisan tangan untuk membandingkan contoh tulisan ayahnya dengan tulisan di beberapa catatan yang dikirim ke pers oleh tersangka pembunuh itu. Analisis tersebut menemukan kemungkinan kuat bahwa tulisan tangan ayahnya cocok, namun hasilnya tidak meyakinkan. Di sisi yang lebih mengerikan, foto TKP Black Dahlia menunjukkan bahwa Elizabeth Short telah dipotong dengan cara yang sesuai dengan hemicorporectomy, prosedur medis yang memotong tubuh di bagian bawah belakang pinggang. Prosedur ini diajarkan pada tahun 1930-an, yang saat itu Dr. George Hodel adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas California. Selain itu, Hodel mencari arsip ayahnya di Universitas California, menemukan folder yang penuh dengan kwitansi kontrak pekerjaan di rumah masa kecilnya. Dalam map itu terdapat kwitansi bertanggal beberapa hari sebelum pembunuhan Elizabeth Short
berisikan pembelian sekantong besar beton. Ukuran dan mereknya sama dengan kantong beton yang ditemukan di dekat jenazah Elizabeth Short. Pada saat Steve Hodel memulai penyelidikannya, banyak petugas polisi yang menangani kasus ini sebenarnya sudah meninggal. Namun dia dengan hati-hati merekonstruksi percakapan para petugas tentang kasus tersebut. Seorang seniman forensik memeriksa foto-foto tersebut dan mengatakan bahwa mereka 85% yakin bahwa wanita dalam foto tersebut bukanlah Elizabeth Short. Namun pada tahun 2014, seniman forensik yang berbeda menggunakan identifikasi wajah untuk mencocokkan foto-foto tersebut. Identifikasi wajah menghasilkan 95 hingga 95% kemungkinan bahwa wanita dalam foto tersebut adalah Elizabeth Short. Secara keseluruhan hasilnya tidak meyakinkan. George Hodel dikabarkan pernah menjalin hubungan romantis dengan Short dan mereka terlihat bersama di sebuah hotel di pusat kota Los Angeles. Hodel mengumpulkan semua buktinya dan menulis sebuah buku yang menjadi buku terlaris pada tahun 2003 berjudul Black Dahlia Avenger: The True Story. Saat memeriksa fakta pada buku tersebut, kolumnis Los Angeles Times, Steve Lopez, meminta berkas resmi polisi dari kasus tersebut dan menemukan informasi penting. Tak lama setelah pembunuhan itu, kepolisian diketahui memiliki 6 tersangka utama dan George Hodel ada di dalam daftar mereka. Faktanya, dia adalah tersangka yang dicurigai polisi sehingga rumahnya pernah disadap pada tahun 1950 agar polisi bisa memantau aktivitasnya. Sebagian besar audionya tidak mencurigakan, tetapi ada satu hal yang mengejutkan. Wanita itu berteriak lagi. Perlu dicatat, wanita itu tidak terdengar teriakannya sebelumnya. Belakangan pada hari itu, George Hodel terdengar memberi tahu seseorang, "Sadarilah, tidak ada yang dapat kita lakukan. Letakkan bantal di atas kepalanya dan tutupinya dengan selimut. Cari taksi. Mereka sudah merasa ada yang mencurigakan. Sekarang mereka mungkin sudah menemukan jawabannya. Bunuh wanita itu." Dia melanjutkan, "Seandainya saya membunuh Black Dahlia, mereka juga tidak dapat membuktikannya sekarang. Mereka tidak dapat bicara dengan sekretaris saya lagi karena wanita itu sudah meninggal." Bahkan setelah pengungkapan mengejutkan ini, yang nampaknya mendukung bahwa George Hodel membunuh Elizabeth Short dan mungkin juga sekretarisnya, kasus Black Dahlia masih belum ditutup secara resmi. Namun hal ini tidak menghentikan Steve Hodel untuk menyelidiki ayahnya. Dia mengatakan dia telah menemukan rincian dari lusinan pembunuhan lainnya yang mungkin ada hubungannya dengan ayahnya, yang menyeratkan tidak hanya sebagai pembunuh Black Dahlia tetapi sebagai pembunuh berantai gila. Penelitian Hodel bahkan mendapat perhatian dari penegak hukum. Pada tahun 2004, Stephen R. Kay, wakil kepala kantor jaksa wilayah LA County, mengatakan bahwa jika George Hodel masih hidup, dia akan memiliki cukup bukti untuk mendakwanya atas pembunuhan Elizabeth Short. Yang kedua, investigasi Pew Itwell. Pada tahun 2017, penulis Inggris Pew Itwell mengumumkan bahwa dia berhasil memecahkan kasus yang sudah berlangsung puluhan tahun ini dan menerbitkan temuannya dalam sebuah buku berjudul Black Dahlia, Red Rose, The Crime, Corruption, and Cover-Up of America's Greatest Unsolved Murder. Pelaku sebenarnya menurutnya adalah Leslie Dillon, seorang pria yang sempat dianggap polisi sebagai tersangka utama, tapi akhirnya dilepaskan. Namun dia juga mengklaim bahwa ada lebih banyak hal selain si pembunuh itu sendiri. Menurut Itwell, Dillon yang bekerja sebagai pelayan membunuh Elizabeth Short atas perintah dari Mark Hansen, pemilik klub malam dan bioskop lokal yang bekerja dengan Dillon. Hansen adalah tersangka lain yang akhirnya dibebaskan dan pemilik buku alamat yang dikirimkan ke Los Angeles Examiner. Dia kemudian mengklaim bahwa dia memberikan buku alamat itu kepada Elizabeth Short sebagai hadiah. Elizabeth Short dilaporkan tinggal bersama Hansen selama beberapa malam dan dia adalah salah satu orang terakhir yang dilaporkan berbicara dengannya sebelum kematiannya melalui panggilan telepon pada 8 Januari. Itwell menduga Hansen tergila-gila dengan Short dan mendatanginya meskipun Short menolak ajakannya. Kemudian dia meminta Leslie Dillon untuk mengurusnya. Tampaknya Hansen tahu Dillon bisa diandalkan untuk membunuh, tetapi tidak menyadari betapa gila dia sebenarnya. Sebelumnya, Leslie Dillon pernah bekerja sebagai asisten petugas pemakaman di mana dia berpotensi mengetahui cara mengeringkan tubuh. Itwell juga menemukan dari catatan polisi bahwa Dillon mengetahui rincian kejahatan yang saat itu belum diumumkan ke publik.
Salah satu detailnya adalah Elizabeth Short memiliki tato bunga mawar di pahanya dan telah dikuliti kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya. Dillon mengaku sebagai calon penulis cerita kriminal dan mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia sedang menulis buku tentang kasus Dahlia yang tidak pernah terilis. Terlepas dari semua bukti yang mengarahkan padanya, Dillon tidak pernah dituduh melakukan kejahatan tersebut. Itwell mengklaim dia dibebaskan karena hubungan Mark Hansen dengan beberapa polisi di kepolisian Los Angeles. Itwell percaya bahwa departemen tersebut pada awalnya korup. Dia juga berpendapat bahwa Hansen ada kaitannya dengan kasus korupsi dengan memanfaatkan hubungannya dengan pejabat tertentu. Penemuan lain yang sesuai dengan teori Itwell adalah TKP yang ditemukan di motel setempat. Selama penelitiannya, Itwell menemukan laporan dari pemilik Astor Hotel, Henry Huffman. Astor Hotel adalah motel kecil yang memiliki 10 kabin di dekat Universitas California Selatan, dibangun pada tahun 1946, 1 tahun sebelum kematian Elizabeth Short, yang masih beroperasi hingga saat ini. Pada hari itu, tanggal 15 Januari tahun 1947, dia membuka pintu salah satu kabinnya dan menemukan ruangan itu berlumuran darah dan feses. Di kabin lain, ia menemukan seseorang telah meninggalkan seikat pakaian wanita terbungkus kertas coklat yang juga berlumuran darah. Alih-alih melaporkan kejahatan tersebut, Hoffman justru membersihkannya. Dia telah ditangkap 4 hari sebelumnya karena memukuli istrinya dan tidak ingin mengambil resiko lagi berurusan dengan kepolisian. Itwell yakin bahwa motel tersebut adalah tempat Elizabeth Short dibunuh. Laporan dari saksi mata, meskipun tidak memiliki bukti kuat, menyatakan seorang wanita yang mirip Short terlihat di motel sesaat sebelum pembunuhan. Teori Itwell belum terbukti karena semua orang yang terlibat pada kasus pembunuhan Black Dahlia kemungkinan besar sudah mati saat ini, dan banyak dokumen resmi dari kepolisian Los Angeles masih tersimpan di brankas. Namun Itwell tetap yakin dengan temuannya dan benar-benar yakin bahwa dia telah memecahkan kasus pembunuhan Black Dahlia yang misterius dan mengerikan ini. Meskipun kita masih belum mengetahui secara pasti siapa yang membunuh Black Dahlia, teori terbaru ini menyajikan kasus-kasus yang menarik dan mungkin saja kebenarannya ada. Tinggal menunggu penyelidikan yang tepat untuk akhirnya terungkap.